Shalom, selamat pagi anak-anak yang hebat. Pagi hari ini kita kembali bertemu dan Ibu percaya semua kalian ada dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, pagi ini kita juga bisa memulai chapel kita. Itu semua karena kasih Tuhan. Nah, sebelum kita chapel pagi ini, persiapkan hati, pikiran kalian juga, dan biarlah chapel kita pagi ini sungguh untuk kemuliaan bagi Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, sudah siap semua? Nah, sebelum kita chapel, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dan lipat tangannya semua dan tutup matanya. Kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami ucap syukur untuk pagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan, kembali kami boleh memulai chapel kami, dan biarlah chapel ini untuk ibadah kami kepadamu Tuhan. Biarlah namamu senantiasa dipuji dan disembah di dalam kehidupan kami. Terima kasih, bukalah hati anak-anak ini supaya mereka memiliki hati yang senantiasa tertuju akan Tuhan, dan biarlah mereka semakin mengenal Engkau melalui chapel yang kami laksanakan setiap pagi ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, chapel ini kami serahkan kepadamu, pimpinlah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan kami juga datang kepadamu mohon pengampunan dosa, ampunkan dan kuduskanlah kami Tuhan, karena Engkau kudus. Terpujilah Engkau, dalam satu Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, selanjutnya kita akan memuji Tuhan, kita akan bernyanyi dengan sukacita. Nah, dan biarlah pujian kita ini adalah persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita bernyanyi ya. Kita bernyanyi semuanya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala serangan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ya, anak-anak, bersama Yesus kita selalu memperoleh kemenangan. Bersama Yesus kita akan selalu dapat melawan berbagai tantangan, baik itu serangan iblis ataupun serangan kemalasan atau banyak hal yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Tapi kita percaya bersama Yesus kita akan selalu menang. Nah, berikutnya setelah kita tadi bernyanyi bahwa kita selalu menang bersama Yesus, kita juga akan bernyanyi bahwa dekat Allah kita akan merasa tenang, dekat Tuhan kita akan selalu merasa damai karena Tuhan selalu menyertai kita. Nah, sebelum nanti kita mendengarkan firman Tuhan,
kita bernyanyi Hanya Dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Anak-anak, sungguh indah bersama Tuhan Yesus. Dan selanjutnya kebersamaan kita dengan Tuhan Yesus kita dengar melalui firman yang akan dibawakan oleh Bu Paula. Puji Tuhan, anak-anak. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih penyertaan Tuhan bagi kami. Kami sudah memuji nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, biarlah firman Tuhan itu mendapat tempat yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah akan nama-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya.
Amin. Ya, haleluya anak-anak. Pagi hari ini Ibu percaya kita sudah siap ya mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tetap semangat semua ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri lagi semua. Terus kita katakan haleluya 3 kali. Oke, Ibu hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Yuk. Silakan duduk kembali. Ya. Firman Tuhan pagi ini Ibu ambil nats Alkitabnya di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 19 sampai 23. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Ya, Ibu akan baca firman Tuhan. Kalian perhatikan ya dari rumah. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jika kamu menyatukan dosa orang, tetap ada, dosa tetap ada." Oke. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan Ibu beri judul Tuhan memberiku damai. Ya, apa judulnya? Coba sekali lagi kalian sebutkan. Ya, pintar. Tuhan memberiku damai. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya sama kalian. Pernahkah kalian merasa takut? Ada nggak yang pernah merasa takut? Nah, pasti ada ya. Pasti kalian pernah merasa takut. Apa yang kalian lakukan jika takut? Ibu kasih contoh, misalnya jika mama dan papa tidak ada di rumah. Takut tidak? Atau saat malam hari dan hujan lebat turun. Kalian tidur sendiri di kamar. Pasti ada yang merasa takut. Nah, apa yang kita takutkan? Kita takut ada penjahat juga misalnya. Kita takut ada tikus berkeliaran di atap rumah kita. Dan masih banyak sekali alasan yang membuat kita merasa takut. Nah, anak-anak, kalian perlu tahu bahwa di dalam cerita ini murid-murid Tuhan Yesus juga pernah merasa takut. Nah, sebutkan kapan mereka pernah takut. Nah, kapan murid-murid pernah merasa takut? Siapa? Ada yang bisa? Ya, betul. Waktu murid-murid ada dalam kapal. Waktu mereka berhadapan dengan para serdadu juga ya, yang mau menangkap Tuhan Yesus. Tetapi kali ini kalian harus tahu bahwa murid-murid itu juga takut. Tapi dengan alasan yang berbeda. Nah, mengapa mereka merasa takut? Karena apa? Yesus sudah mati. Mereka atau murid-murid itu takut jangan-jangan ada orang yang membenci Yesus dan mencari mereka. Serta mereka membawa
murid-murid itu ke penjara. Itu yang mereka takutkan. Mereka takut para imam juga mau menghukum mereka dengan hukuman yang sama seperti yang mereka lakukan kepada Tuhan Yesus. Hukuman yang penuh dengan penderitaan dan kesakitan. Nah, anak-anak, itu sebabnya mereka apa? Saat itu murid-murid mereka mengunci pintu rumah mereka rapat-rapat. Mereka ketakutan. Ada yang mungkin katakan, "Hei, cepat tutup kembali pintunya dan kunci rapat-rapat." Nah, mereka takut nanti ada yang mau masuk dan mau menangkap kita. Mereka jadi ketakutan satu dengan yang lain. Tapi anak-anak, rupanya mereka juga sama-sama ketakutan dan mencoba apa? Bersembunyi. Mereka bersembunyi. Namun apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Coba, siapa yang bisa jawab? Pasti betul ya jawaban kalian. Ketika semua murid Yesus ada di dalam rumah dan ketakutan, dari bacaan yang kita baca ini, tiba-tiba apa yang terjadi? Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Nah, apa mereka ketakutan waktu Yesus hadir di tengah-tengah mereka? Tentu mereka ketakutan. Mereka takut. Tapi apa? Ketika mereka mendengar ada suara, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, bahkan suara itu, sekali lagi suara itu mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Mendengar suara itu murid-murid takut lagi tidak? Mereka tidak takut lagi. Nah, kenapa murid-murid tidak takut lagi? Mereka tidak takut karena apa? Tuhan Yesus sudah ada bersama-sama mereka. Mereka bisa mengenali, itu rupanya Tuhan Yesus. Jadi mereka tidak takut lagi. Mereka mengalami damai sejahtera karena Yesus sebagai pembela murid-murid. Yesus dapat membela murid-murid dari orang-orang jahat. Mereka tidak takut karena Yesus dapat mencukupi apa yang mereka perlu. Mereka tidak takut karena Yesus menjaga mereka. Nah, apakah kalian juga percaya pada Yesus yang sanggup mencukupi kebutuhan kalian? Yang sanggup membebaskan semua ketakutan yang ada di dalam hati, di dalam kehidupan anak-anak? Pasti Yesus pasti bisa. Yesus bisa memberikan damai sejahtera di dalam hati kalian, di dalam hati ibu guru. Oleh sebab itu marilah kita datang kepada sumber damai sejahtera itu. Kita berdoa, mohon supaya damai sejahtera daripada Tuhan itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera yang Tuhan berikan itu tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Jadi Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus menyapa kita. Tuhan Yesus bukan hanya mau menyapa kita, tapi Tuhan Yesus juga memberi berkat kepada anak-anak, kepada ibu guru, yaitu berkat berupa damai sejahtera. Nah, apa itu damai sejahtera? Siapa yang tahu? Nah, damai sejahtera itu saat damai itu ada di dalam hati kita. Damai sejahtera itu ada memenuhi di dalam hati kita, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak akan dapat membuat kita merasa takut lagi, tidak khawatir lagi, tidak marah-marah, tidak merasa sedih atau berduka. Damai itu membuat kita sanggup menghadapi berbagai masalah dan
kesulitan hidup kita, mungkin kesulitan di dalam belajar, ya, ada damai sejahtera yang memenuhi di dalam hati kita. Damai sejahtera itu akan membuat kita dapat menjalani hidup kita yang penuh dengan tantangan, dengan keberanian dan ketenangan. Siapa yang mau menerima damai sejahtera dari Tuhan? Coba ajungkan tangannya. Ya, ibu tahu semua pasti mau ya. Walaupun ibu tidak melihat kalian secara langsung, tetapi ibu percaya kalian semua mau. Oke, turunkan tangan lagi. Ya, jadi pesan firman Tuhan pagi hari ini, ayo mari kita minta pada Tuhan supaya kita bukan saja hanya menerima damai. Kita bukan hanya saja menerima damai sejahtera itu, tetapi lebih dari itu juga kita bisa menjadi alat damai sejahtera di mana saja kita pergi dan kita berada. Damai sejahtera itu kita menjadi alat damai sejahtera itu saat kita di rumah, di sekolah, di gereja, dan di mana saja. Dimanapun kita berada, kita membuat orang lain menjadi damai sejahtera. Seperti yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita semua, yaitu damai sejahtera yang Tuhan sudah tinggalkan bagi kita. Kalau kita menjadi alat damai sejahtera Tuhan, maka kita menjadi saksi kebangkitannya Tuhan Yesus. Ya, ada. Haleluya, puji Tuhan. Ini merupakan cerita firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ibu serahkan kembali lagi kepada Ibu Intan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bu Paula, di mana tadi bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber damai bagi kita ini. Biarlah hati kita senantiasa diisi oleh damai sejahtera yang dari Tuhan, sehingga kita selalu berbahagia, karena Tuhan selalu berkata, damai sejahtera kuberikan bagi semua umat manusia. Nah, kita bawakan juga di dalam lagu kita bahwa satu-satunya sumber damai di dalam kehidupan kita hanyalah Tuhan Yesus. Kita bernyanyi, pada Tuhan ada damai. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghidupku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah terkelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Marilah kita cari damai di dalam Tuhan Yesus, karena kita tahu damai yang sempurna, damai yang kekal hanya ada dalam Tuhan Yesus.
maka carilah Tuhan Yesus senantiasa di dalam hidupmu. Kalau cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau cari ketenangan, hanya ku temui dalam Yesus. Asalku dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ya, anak-anak, jadi tadi jadilah Yesus yang menjadi jawaban hidup kita. Bagaimana? Adakah damai sejahtera hari ini? Adakah kebahagiaan di dalam kehidupan kita? Walaupun keadaan masih seperti ini, kita belum bisa tatap muka, tetapi carilah bahagiamu, carilah damai sejahteramu hanya pada Tuhan Yesus, dan bawalah semua itu di dalam doa-doamu supaya dalam waktu yang tidak lama kita bisa belajar dengan tatap muka ya. Nah, sebagai penutup chapel kita pagi ini, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Bapa yang baik. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Bapa atas kasih-Mu. Tak henti-hentinya kami memanjatkan pujian kami kepadamu Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Demikian juga chapel ini Tuhan telah kami laksanakan. Biarlah chapel kami ini berkenan di hadapan-Mu, menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah melalui chapel ini juga bentuk hati kami dengan Roh Kudus-Mu menjadi hati yang baik. Biarlah hidup kami persembahkan kepadamu. Biarlah kehidupan kami senantiasa memuliakan Engkau. Pakai kehidupan kami Tuhan berguna untuk menjadi kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Ya Bapa, sebentar juga anak-anak ini akan melakukan pembelajaran sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka. Engkau memberikan damai dan kebahagiaan bagi mereka. Walaupun mereka masih belajar di rumah ya Bapa, kami percaya tidak mengurangi kualitas pembelajaran mereka, karena Engkaulah sesungguhnya sumber pengetahuan. Tambahkanlah itu kepada anak-anak ini, sehingga mereka tetap cerdas, dan juga di dalam pengenalan mereka akan Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menuntun mereka, sehingga mereka semakin teguh mencari Engkau, supaya mereka senantiasa hidup di dalam Tuhan, dan supaya mereka bahagia dan beroleh damai sejahtera yang dari Tuhan. Dengan kami berbahagia, maka kami akan senantiasa bersyukur kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami kepadamu. Biarlah penyertaan-Mu senantiasa untuk kami.
Berkati seluruh pembelajaran kami, berkati seluruh aktivitas kami hari ini. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Dalam satu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin.